Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik yang ada di rumah masih dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah adik-adik, kita kembali lagi untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Nah sebelum kita ibadah, kakak mau sapa dulu nih. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Kids zaman now berakar, bertumbuh, berbuah, dan bersaksi. Wah, sepertinya masih kurang semangat ini. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri biar lebih semangat. Oke, kakak akan sapa lagi. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Kids zaman now berakar, bertumbuh, berbuah, dan bersaksi. Wah, hebat semangatnya. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Tahu nggak kira-kira siapa yang menemani kita ibadah hari ini? Ibadahnya akan ditemani oleh pendeta Mian dan juga Inang Sintua dan seluruh kakak-kakak sekolah minggu. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan pujian dari lagu Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Yuk adik-adik, kita bernyanyi dengan penuh semangat. Semuanya bernyanyi ya adik-adik. Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Apa kabarmu? Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya, yang lebih semangat. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik, tetap posisi berdiri, kita berdoa ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu yang kakak cintai, yang kakak sayangin. Selamat hari Minggu. Sekarang kita mau bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang kedua ya. Nah kita sama-sama yuk adik-adik sekolah minggu semuanya, yaitu hukum Taurat yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau beribadah kepadanya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikian pembacaan hukum Taurat yang kedua buat kita minggu ini. Mari kita satukan hati kita adik-adik, kita berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan.
Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Amin. Kita nyanyi dari ini dulu ya. Mau bagi berdiri dong. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu diselamatkan. Jika kau terima Yesus, kau akan diselamatkannya. Itulah dosamu, relakan hatimu. Minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu diselamatkan. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu diselamatkan. Marilah kita memohon pengampunan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Hai adik-adik, ayo sekarang saatnya adik-adik untuk ambil kitabnya, dibuka karena kita sebentar lagi akan membacakan epistel. Ayat epistel untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14. Ayo Titusnya dibuka dari Perjanjian Baru ya adik-adik. Yuk dibuka, disiapkan. Titus 2 ayat 14. Sudah? Sudah terbuka? Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yuk baca sekali lagi ya. Jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Oke, sekarang Alkitabnya ditutup, semuanya lipat tangan, kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, ketemu lagi dengan Karotua. Salam sehat dari Karotua. Ayo kita memuji Tuhan dengan lagu anak kesayangan. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan iman rasuli, ayo berdiri semuanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu.
Setiap napasku Engkaulah Yesusku, setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku Engkaulah Yesusku, setiap detak jantungku Yesus segalanya. Semangat ya, ayo ceria. Walaupun kita tidak bisa beribadah di rumah, tapi kita tetap harus semangat dalam memuji Tuhan. Tepuk tangan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap napasku Engkaulah Yesusku, setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku Engkaulah Yesusku, setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku Engkaulah Yesusku, setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku Engkaulah Yesusku, setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hai adik-adik, masih semangat ya? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi sebuah lagu. Yuk bangkit berdiri, kita nyanyi dengan semangat. Lagunya Pure, Pure, Pure. Buah-buahan, pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama,
Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan pikirannya, dilipat tangannya, kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkatilah kami. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semua. Apa kabar? Ada yang sakit? Semuanya sehat? Kita sama-sama bilang, puji Tuhan. Sekarang Inang mau tanya dulu, anak sekolah minggu apa kabar? Anak sekolah minggu selalu ceria. Hari ini di Minggu Kuasi Modogeniti kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Matius 13 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Ayo, sekarang dibuka Alkitabnya ya. Matius 13 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Semuanya sudah siap? Jangan bersuara, Inang mau baca Alkitab untuk adik-adik sekalian. Didengarkan ya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Siapa yang punya telinga? Tunjuk tangan. Ya, semua yang bertelinga hendaklah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, siapa yang tahu penabur? Penabur itu sama dengan petani. Firman Tuhan hari ini kepada kita mau menceritakan ada seorang petani yang mau menaburkan benih. Nih, Inang ada punya benih. Contohnya Inang petani ya. Lihat, ada seorang petani yang dia mau pergi ke ladangnya. Tetapi ketika dia berangkat mau ke ladang, di perjalanan benih yang dia bawa untuk ditanam ini terjatuh. Yang pertama, dia jatuh di jalan. Akhirnya dia tidak bisa tumbuh karena di jalan itu banyak yang lewat. Yang kedua, benih itu kemudian jatuh di batu-batu. Bisa nggak benih hidup di batu-batu? Bisa, tapi cuma sebentar. Karena apa? Karena dia nggak bisa berakar, dia nggak kuat.
Akhirnya setelah matahari datang, dia layu dan akhirnya mati. Lalu ketiga, benih ini jatuh ke semak belukar, ke rumput-rumput yang panjang. Bisa nggak dia tumbuh di sana? Bisa. Benihnya bisa tumbuh, tetapi dia nggak bisa bertahan lama juga. Kenapa? Karena rumput-rumput yang panjang, semak belukar itu menghimpitnya terus-menerus, sehingga akhirnya benih yang kecil yang tumbuh itu tidak sanggup menahan dirinya dan akhirnya dia mati. Dan yang terakhir adik-adik, benih itu sampai dan tiba di ladang yang tanahnya baik dan subur. Petani itu lalu mengambil benihnya dan menanamnya di tanah yang subur itu. Kira-kira kalau benih ditanam di tanah yang subur, dia tumbuh gak sih? Ya, benar sekali. Dia tumbuh. Bertahan lama gak? Bertahan lama. Karena dia ditanam di tanah yang baik dan di tanah yang subur. Kalau dia ditanam di tanah yang baik dan subur, kira-kira nanti benihnya tumbuhnya baik juga nggak? Tentu tumbuh dengan baik, karena tanahnya tanah yang baik. Apakah dia menghasilkan buah? Jelas dia pasti menghasilkan buah, karena dia sudah ditanam di tanah yang baik. Akhirnya dia menghasilkan banyak sekali buah. Berkarung-karung hasilnya adik-adik. Sang petani pun senang sekali karena keletihannya menanam di tanah yang baik itu menghasilkan buah yang sangat banyak. Nah, adik-adik, dari perumpamaan tadi kita mau melihat sebenarnya Yesus mau bilang apa sih? Yesus mau ngomong apa sih? Adik-adik, perumpamaan ini adalah pelajaran tentang bagaimana firman Tuhan bisa sampai kepada manusia. Kalau firman Tuhannya didengarkan oleh manusia seperti di jalan-jalan itu, dia mendengarkan firman Tuhan sambil main-main, sambil ngobrol-ngobrol. Akhirnya firman Tuhan tidak bertumbuh di dalam dirinya. Lalu, kalau firman Tuhan didengarkan orang seperti di batu-batu, dia seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi menghayal-menghayal. Dia mendengarkan firman Tuhan, tetapi pikirannya nonton film atau pikirannya ke video games yang ada di rumahnya. Akhirnya dia tidak bertumbuh. Kalau firman Tuhannya didengarkan oleh orang-orang seperti semak belukar yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, hanya mendengar saja tetapi tidak melakukannya, maka dia tidak berbuah. Karena apa? Karena tidak dilakukan di dalam hidupnya. Tetapi kalau firman Tuhan itu didengarkan oleh orang-orang yang baik seperti tanah yang baik itu, maka firman Tuhan itu akan menghasilkan buah yang baik dari orang baik yang mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini orang-orang baik? Tunjuk tangan. Ya, kamu, dan kamu. Kita semua adalah orang-orang baik. Tadi firman Tuhan di ayat 9 mengatakan apa? Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, harusnya kita juga melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita sehari-hari. Harusnya firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita.
Kalau anak sekolah minggu yang baik, anak sekolah minggu yang suka mendengarkan firman Tuhan, maka dia harusnya menjadi anak yang baik. Bagaimana hidup anak baik? Hidup anak baik adalah dia yang selalu mencintai orang tuanya, yang selalu mengasihi teman-temannya, dan yang selalu berbuat baik kepada semua orang. Ada lagu sekolah minggu, Inang ingat. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nakal, 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 itu dosa. Nakal, 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 itu dosa. Nakal, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan selalu baik. Baik, 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 saya baik. Baik, 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 saya baik. Baik, 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 saya baik. Anak Tuhan selalu baik. Siapa yang mau jadi anak Tuhan? Ya, kita semua mau jadi anak Tuhan. Kalau kita jadi anak Tuhan, maka kita harus jadi anak yang baik, yang tidak boleh berbohong, tidak boleh nakal, tidak boleh pelit, tetapi menjadi anak yang baik, dengar-dengaran, anak-anak yang selalu menolong dan yang suka berbagi kepada orang lain. Kita semua anak Tuhan yang baik. Amin. Amin. Oke, kalau begitu tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Ikuti Inang berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan. Biarlah kami berbuah menjadi anak baik, suka menolong, suka berbagi, sayang kepada orang tua, dan sayang kepada orang semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil tepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
semangat ya. Ayo, kita puji Tuhan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kuasa-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati.